Intinya itu kalau kau ambil partikel kecil tersebut taruh di timbangan, ada terdeteksi enggak? Enggak. Tapi kalau Allah terdeteksi dan ada balasannya. Dan balasan itu pasti mempengaruhi nasibmu di akhirat, di alam barzah. Berpengaruh di akhirat juga berpengaruh. Pahala sedikit jadi banyak. Sedikit segini pun pahalanya belum tentu sedikit. Pahala kan saya bilang tadi hak prerogatif siapa? Allah. Hak istimewa Allah. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Karena kedudukan seorang di akhirat kelak berdasarkan pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya an-najatu minan nar bimaghfiratillah, selamat dari neraka adalah karena ampunan Allah, wa dukhulul jannah birahmatillah, masuk surga karena rahmat Allah. Namun waqtisamu ad-darajat wal manazil bil a'mal, adapun pembagian derajat level-level dalam surga adalah dengan amal soleh. Saya ulangi, selamat karena apa? Ampunan Allah, masuk surga karena rahmat Allah. Tapi level di akhirat yang menentukan adalah amal soleh. Makanya Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga sesuai dengan berdasarkan amal soleh kalian. Demikian juga Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dengan senang-senang, minumlah dengan senang-senang di surga. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dari amal soleh kalian pada hari-hari yang lalu, itu ketika di dunia. Paling kita dapati bahwasanya para orang-orang salihin mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh. Allah mengatakan was-sabiquna as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Dan orang yang duluan itulah orang yang didekatkan kepada Allah. Mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh, duluan-duluanan. Dan Allah suruh untuk bersaing, kata Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Dan ternyata pahala itu hak prerogatif Allah. Allah mau kasih pahala terserah Allah. Memang ada aturan bahwasanya minimal amal soleh pahalanya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membawa kebaikan, satu kebaikan, maka bagi dia 10 lipat pahalanya. Ini minimal. Setiap amalan minimal pahalanya 10 kali lipat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la aqulu ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, bacalah Al-Qur'an, ya, karena setiap huruf ada pahalanya dan setiap kebaikan, setiap huruf dapat satu pahala dan satu kebaikan dilipat 10 kali. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu harf, tetapi alifun harfun, lamun harf, mim harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 3 kali 10. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Lain halnya dengan keburukan. Satu keburukan, satu dosa, satu keburukan. Satu dosa, satu keburukan. Kecuali dosa tersebut dilakukan di tanah haram, atau di bulan-bulan haram, atau di bulan Ramadan, maka tetap kuantitasnya satu, tapi kualitasnya diperbesar. Tapi kuantitas tetap satu. Lain dengan kebaikan di setiap saat minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Di waktu-waktu mulia seperti bulan-bulan haram, seperti Ramadan, seperti 10 awal Dzulhijjah, maka dilipat gandakan lagi, baik kuantitas maupun kualitas. Tapi hukum asal dosa itu satu dosa, keburukan cuma satu. Hukum asal satu kebaikan berapa kali lipat? 10, itu minimal. Kecuali infak fisabilillah. Infak fisabilillah minimal 700. Kalau amal soleh yang biasanya minimal 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebajikan, satu kebajikan 10 kali lipat. Tapi kalau infak fisabilillah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah fisabilillah,
untuk jihad, untuk dakwah. Karena dakwah di antaranya jihad fisabilillah untuk para penuntut ilmu. Kata Rasulullah sallam, "Man kharaja fi talabil ilmi huwa fisabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu dari rumahnya, maka semuanya dia sedang fisabilillah sampai dia kembali. Oleh karenanya infak fisabilillah minimal 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalan fisabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah, kamatsali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil, yang kemudian menumbuhkan 7 bulir. Fi kullu sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir ada 100 biji. Jadi 7 kali 100 berapa? 700. 1 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan terserah yang Allah kehendaki. Apakah 700 maksimal enggak? Ila adhafin katsira, lebih daripada itu. Terserah Allah. Ini kebaikan. Beda dengan kezaliman, kemaksiatan, 1 dapat 1. Kalau kebaikan terserah Allah. Allah mau kasih amal sedikit pahalanya gede, terserah Allah. Kenapa protes? Terserah Allah. Yang jelas aturannya minimal 10, kalau infak fisabilillah minimal berapa? 700. Contoh seperti sabar, Allah mengatakan, ya, "Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab." Sabar pahalanya tanpa batas. Banyak. Memaafkan pahalanya juga luar biasa. Kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Siapa yang maafkan dan membuat kebaikan, pahalanya si Allah. Terserah Allah mau kasih berapa. Bisa jadi keluar kaidah. Makanya sering-sering maafkan istri. Istri sering-sering maafin apa? Suami. Dari situ ketika kita tahu bahwasanya pahala itu hak pribadi Allah, tidak ada yang bisa atur-atur, maka kita beramal. Meskipun mungkin menurut pandangan kita kecil, rendah, tapi urusan pahala urusan Allah. Mau besarin ya, tidak ada yang bisa protes. Oleh karenanya Nabi SAW tentu menyuruh kita beramal sebanyak-banyaknya, tetapi bukan berarti kita meremehkan amal sedikit. Kata Nabi, beramallah. Seperti contoh, Rasulullah SAW bersabda, ini motivasi Nabi, untuk tidak meremehkan amal apapun. Kita beramal meskipun sedikit-sedikit. Sedikit, tapi kalau variatif lama-lama banyak atau tidak? Banyak. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah meremehkan kebaikan apapun. Jangan pernah meremehkan, karena pahalanya yang tahu siapa? Allah. Allah mau kasih besar, urusan Allah. Makanya Ibnu Mubarak berkata, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan sedikit jadi besar gara-gara niat yang luar biasa. Pahala terserah Allah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan pernah meremehkan amal apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Antum senyum, tapi ingat senyum karena Allah, ya. Bukan senyum karena ada udang di balik batu. Bukan senyum karena menggoda akhwat, apalagi menggoda istri orang. Ittaqillah. Enggak boleh. Kalau senyum karena dia seorang mukmin, saya seorang mukmin. Senyum karena ingin menyebarkan akhlak. Semakin banyak kita senyumi, banyak pahala enggak? Banyak. Makanya Rasulullah berkata, innaka lan tasa'an nas, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kita mau sedekah sama orang banyak, 1000 orang, enggak mampu, duit enggak cukup. Taruhlah mampu. Bagaimana kalau 1 juta orang? Enggak mampu. Walakin yasa'ahum bastul wajhi, tapi kalian bisa meliputi mereka dengan senyuman. Antum bisa senyum di depan 1 juta orang, bisa enggak? Mau 1 miliar orang senyum bisa. Tinggal senyum aja. Yang melihat senyum kita. Jadi pahala banyak. Orang lihat kita senyum semua senang. Dapat pahala enggak? Jangan remehkan, kata Nabi, senyum. Senyum kalau kali 100, kita senyum 100 orang, banyak nih lama-lama. Tapi jangan tebar pesona, bikin fitnah ya. Mau saya ini contoh, Rasulullah jangan mengatakan jangan remehkan, karena pahala urusan Tuhan, urusan Allah. Benar ada dalil-dalil, oh ini pahalanya gede, ini pahalanya kecil, ini hukum asal. Terkadang Allah ingin besarin yang ini, terserah Allah. Oleh karena jangan pernah meremehkan amal sedikit pun. Karena setiap amalan, setiap senyum ada pahalanya dan akan mempengaruhi status ekonomimu di hari kiamat kelak. Mempengaruhi status kebahagiaanmu di hari kiamat kelak.
Rasulullah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun seringan zarrah, dia akan lihat hasilnya. Zarrah itu apa? Zarrah itu adalah ungkapan orang Arab menunjukkan yang paling ringan. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Semut kecil kalau ditimbang mungkin enggak terdeteksi timbangannya. Saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kau pukul tanah terus kau bersihkan ada debu, satu namanya zarrah. Saking kecilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah partikel yang kalau kau buka jendela lihat masuk cahaya yang kecil-kecil namanya zarrah. Intinya itu kalau kau ambil partikel kecil tersebut taruh di timbangan, ada terdeteksi enggak? Enggak. Tapi kalau Allah terdeteksi dan ada balasannya. Dan balasan itu pasti mempengaruhi nasibmu di akhirat, di alam barzah. Berpengaruh di akhirat juga berpengaruh. Kata Nabi, jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun sekedar tersenyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan wajah saudaramu adalah apa? Sedekah. Ini contoh, jangan remehkan. Rasulullah suruh jangan meremehkan, berarti dia beramal meskipun kelihatannya sedikit, meskipun kecil, jangan remehkan. Rasulullah larang dan Rasulullah menggunakan la nahi dengan nun taukid, la tahkiranna. Kalau bahasa Indonesia artinya jangan sekali-sekali, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Contoh lagi Rasulullah SAW mengatakan ya, fattaqun nara walau bi syiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Sepenggal korma berapa nilainya? Enggak ada nilainya. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa kecuali itu, jangan pernah meremehkan. Ini bisa jadi menyelamatkan kau dari neraka jahanam. Kalau tidak ada fungsinya, kenapa Nabi motivasi? Nabi mengatakan, jagalah diri kalian meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Berarti sepenggal korma bisa menyelamatkan dari neraka atau tidak? Bisa. Kalau enggak bisa, ngapain Nabi bilang begitu? Tapi serahkan sama Allah, Allah yang tahu. Sepenggal korma bisa saja dengan ketulusan luar biasa, dengan sebab tertentu bisa menyelamatkan kau dari neraka. Apalagi sekarung korma. Ini bukan Nabi ngajarin untuk pelit, enggak. Tapi kalau kau tidak punya apa-apa, kalau kau belum terbiasa bersedekah kecuali baru sepenggal, lakukan aja dulu. Lakukan aja dulu, jangan pernah meremehkan. Hidup cuma sebentar, umur kita cuma sebentar. Enggak ada yang tahu kita hidup sampai kapan. Ya, yang bisa kita lakukan. Contoh Rasulullah SAW sebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bi'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatul la ilaha illallah adnaha imatatul adha anit thariq. Saya ingin sampaikan hal ini, perhatikan. Rasulullah mengatakan iman itu 70 sekian cabang. Sampai para ulama menulis buku tentang iman, misalnya Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi rahimahullahu taala untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan apa saja yang 70 sekian. Sebagaimana juga dilakukan oleh ulama-ulama yang lain ya. Al-Halimi juga ada Syu'abul Iman ya. Taib, kata Rasulullah yang paling tinggi la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adha anit thariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Mudahlah ada besi kita senggol masukin ke, atau ada kita ambil taruh di tempat sampah. Atau ada batu kita tendang ke samping biar enggak dilihat. Kan gampang, apa susahnya cuma begini aja dong. Cuma senang gitu, apa susahnya? Enggak ada susahnya. Ini paling rendah. Paling rendah secara aturan benar. Dalam Islam ada apa namanya? Skala prioritas benar. Yang paling tinggi adalah Allah dengan konsekuensinya paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi ternyata menghilangkan gangguan dari jalan ini pernah bikin orang masuk surga. Yang menurut kita rendah secara urutan rendah, tapi ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan ada seorang mukmin berjalan, dia lihat gusnus sajarah. Gusnus sajarah ada dahan di tengah jalan. Maka dia mengatakan la yu'dzil mu'minin, jangan sampai dahan ini mengganggu kaum mukmin, maka dia pun singkirkan dari tengah jalan, dia pinggirkan. Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Bayangkan. Padahal ini dia melakukan cabang keimanan yang paling apa? Yang paling rendah. Ingin saya tekankan bahwasanya ukuran pahala urusan siapa? Allah. Yang penting kita berbuat. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bisa senyum ya senyum aja. Masih pelit ya sudah senyum aja dulu. Ada pengemis minta duit, kita pelit. Senyum aja dulu. Nanti kalau dia punya duit baru pokoknya jangan remehkan amal soleh. Jangan remehkan amal soleh.
Sampai Rasulullah SAW kasih contoh-contoh yang menurut kita remehkan, ternyata Rasulullah perhatian. Contoh Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabakhta fa'aktsir ma'aha. Idza taqbata al-maraq fa'aktsir ma'ahu." Ya, kalau kau lagi masak, ya, daging misalnya, kau tidak punya daging cuma sedikit, perbanyakin airnya. Buat apa? Untuk dibagi-bagi ke tetangga. Ya, daging cuma dikit-dikit, tidak apa-apa. Karena waktu antum masak sudah mengganggu, udah kemana-mana baunya. Apalagi pakai micin, udah kemana? Ya, supaya setelah terganggu kemudian terobati, antum kasih meskipun dagingnya cuma apa? Sedikit. Maaf ya, cuma segini. Ya. Kelihatannya sepele, tapi tidak sepele bagi Nabi. Nabi suruh. Contoh cari pahala dengan nyuap istri. Kita kapan pikir pahala nyuapin istri? Kita baru merasa pahala kalau belikan istri emas. Kalau nyuapin kayaknya pahalanya enggak ada. Padahal kata Nabi SAW, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau berinfak karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Sederhana. Nyuapin istri. Siapa yang hari ini nyuapin istri? Coba angkat tangan. Siapa hari ini nyuapin istri? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Cuma satu orang aja. Yang lain kemana aja? Belum punya istri. Subhanallah. Dapat pahala nyuapin istri. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nyuapin istri, Ustaz. Kenapa? Istri lagi sakit. Wah, iya, wajar. Kalau itu saya juga bilang. Baik. Contoh, Rasulullah menyuruh kita perhatian, bahkan Allah menyuruh kita untuk bertutur kata yang baik. Kata Allah, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Secara umum kalau dibilang an-nas itu umum, kepada kaum mukminin, kepada orang kafir, kepada siapapun selama dia manusia, ucapkanlah kata-kata yang baik. Apa susahnya kita bertutur kata yang baik? Kita disuruh mikir dulu. Rasulullah berkata, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita terkadang menyepelekan perkataan. Ngomong nyinyir, ngomong nyinggung, ngomong merendahkan, ngomong kok nyelekit, kok enggak enak banget omongannya. Komentar juga begitu. Kalau komentar di grup bikin sakit hati anggota grup semuanya. Mau dikeluarkan, ternyata dia admin grupnya. Apa susahnya kita kata-kata baik? Kata Nabi, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Kata-kata baik sedekah. Subhanallah. Tidak bisa kita sedekah tiap hari sama istri, ngomong sama istri dengan baik. "Sayang, gimana kabarnya? Gimana kamu hari ini? Gimana status ekonomi hari ini?" "Mana sayang, sudah baca Quran belum? Abi kangen dengar suaramu." Masya Allah, kan enak. Kata-kata baik, menghargai perasaan istri, milih kata-kata sebelum ngomong sama istri, dapat pahala. Sama anak-anak juga demikian. Ucapan kata-kata yang menyenangkan anak-anak, niat karena Allah, dapat pahala enggak? Pahala. Sedikit, jadi banyak. Sedikit segini pun pahalanya belum tentu sedikit. Pahala kan saya bilang tadi, hak prerogatif siapa? Allah. Hak istimewa Allah. Enggak ada yang mau protes-protes, ya Allah mau kasih pahala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau sebanyak apapun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda tentang zikir secara umum, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, subhanallah bihamdi subhanal azim." Dua kalimat yang ringan di lisan, tidak ada susahnya. Cuma bilang subhanallah bihamdihi subhanal azim. Ya. Tapi thaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan, pahalanya besar. Dua kalimat tersebut, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan zikir-zikir secara umum pahalanya besar. Mudah kita zikir sedikit, istighfar kadang, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha akbar. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa kalimatihi. Zikir pagi, zikir petang. Kelihatannya sepele tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit-sedikit kalau berkumpul jadi banyak. Maka jangan pernah sepelekan. Yang penting ada kegiatan.
kita bisa amal soleh sedikit-sedikit tapi banyak kegiatan. Di rumah ada kegiatan senyum sama istri, ngobrol sama anak-anak, sama pembantu juga dengan tidak menghina, tidak merendahkan. Dia manusia, punya status, kita ngomong yang baik. Ya, sama tetangga. Assalamualaikum Pak, mana Pak? Sehat Pak? Ya. Mana kabarnya Pak? Kalau ada salam tempel bagus, kan Pak? Subhanallah ya. Sedikit jadi banyak. Ya. Semua anak-anak ngobrol, gimana pelajarannya, gimana sudah murojaah belum? Ayo semangat nak ya. Cuma gitu aja apa susahnya? Apa susahnya? Ada waktu telepon Mak, gimana kabarnya Mak? Hari ini ngapain Mak? Oke Mak, Assalamualaikum, udah selesai. Kalau masih ada punya ayah telepon, ya gimana Bi, gimana kabarnya Bi? Mana hari ini? Mama gimana Bi? Masih ngomel-ngomel enggak? Ngobrol aja ya, ngobrol telepon tante, telepon kakak, bercanda di grup kakak adik. Kita niatkan karena apa? Sedikit jadi apa? Jadi banyak. Baik. Saya akan tekankan lagi bahwasanya pahala urusan Allah. Bisa jadi di mata kita kecil, ternyata besar di sisi Allah. Tadi contohnya Rasulullah sudah sebutkan cabang keimanan paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah jelaskan ada orang menghilangkan gangguan dari jalan maka malah masuk surga. Contoh lagi Rasulullah SAW bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Satu keping dirham mengalahkan 100.000 keping dirham. Satu keping dirham yang dikeluarkan bisa mengalahkan 100.000 keping dirham. Kok bisa demikian? Sahabat bertanya. Kata Rasulullah, kana li rajulin dirhamani. Ada seorang miskin. Dia cuma punya 2 dirham. Cuma 2 dirham. Dia punya harta cuma 2 dirham. Fatasaddaqa ajwadahuma. Dirham dulu kan perak yang ditempa. Dia lihat dirham 2. Oh, ini yang paling bagus bentuknya, tempaannya lebih rapi. Fatasaddaqa ajwadahuma, maka dia pilih mana yang paling baik kemudian dia sedekahkan. Yang logamnya kurang bagus buat dia simpan. Ini yang disedekah 1 dirham. Berarti dia punya dirham cuma berapa? 2 keping dirham. 1 disedekahkan yang paling baik, 1 dia simpan. Wa antalaqa rajulun ila ardi malihi atau irdi malihi fa akhadha minha mi'ata alfin fatasaddaqa. Yang satunya dia pulang ke rumah harta segudang. Terus dia ambil 100.000 keping. Terus dia sedekahkan. Mana paling lebih banyak? Yang pertama. Kok bisa Ustaz? Mending kita jadi orang miskin Ustaz. Kata para ulama, orang ini miskin. Ketika dia bersedekah dengan 1 dirham, dia bersedekah dengan setengah hartanya. Oleh karenanya Allah menilai pahala terkadang dari kuantitas, secara kuantitas, terkadang dari persen harta yang dia miliki. Ini 1 dirham bukan sedikit bagi dia karena dia telah berinfak dengan setengah hartanya. Sedangkan si kaya ini ketika dia mengeluarkan 100.000 dirham tidak mengubah hartanya sama sekali. Karena hartanya jutaan dirham. Mana lebih banyak pahalanya? Kata Nabi yang pertama, ini lebih dahuluan menang. Maksudnya pahala urusan siapa? Urusan Allah. Kelihatannya sepele tapi ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi kisah wanita pezina yang beri minum kepada seekor anjing. Bainama kalbun ya yutifu bi raqiyatin kada yaqtulul atash isra'athu baghirun baghaya bani Israil. Ada seekor anjing kehausan muter-muter di sebuah sumur. Dia lagi haus sampai jilat-jilat pasir. Depan dia ada air cuma dia enggak bisa nyemplung. Kalau nyemplung enggak bisa keluar, selesai. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dia muter-muter aja. Tiba-tiba ada wanita pezina dari wanita Bani Israel, kasihan lihat dia. Maka dia pun turun, fanazat muqah, dia lepas sepatunya, dia ambil air, fasaqathu, dia beri minum kepada anjing tersebut, faghafarallahu laha bihi. Maka Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara itu, subhanallah. Allah mau ngampuni terserah gara-gara perkara sepele, terserah Allah. Yang penting kamu berbuat apa? Amal soleh. Urusan pahala urusan Allah. Ya Ustaz, dia sedekah 1 miliar. Kamu berapa? Cuma 100.000 Ustaz. Sudah.
Urusan Allah. Belum tentu 1 miliar lebih baik daripada 100 apa? Ribu. Yang penting kamu sedekah, jangan cuma bilang, ya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, tapi kamu juga enggak keluar duit. Keluarin duitmu semampunya. Makanya sungguh menakjubkan orang yang sejak ketika dia susah, dia sudah suka bersedekah. Semakin dia bertambah rezeki, dia tambah bersedekah terus. Allah tahu ini susah, kaya, terus bersedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'ul maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa penghuni surga yaitu menginfakkan harta mereka dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Mereka kata berinfak. Taib, contoh pahala yang menakjubkan, ya, kita imani aja. Mungkin bagi kita kok aneh, tapi ya, pahala terserah Allah. Contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bakkara wabtakara wa ghassala waqtasala." Man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Kebalik. Man ghassala waqtasala. Siapa yang di hari Jumat dia menggauli istrinya di pagi hari sehingga dia menjadi junub dan dia menjunubkan istrinya. Paham ya? Enggak usah disarah ya. Wa bakkara wabtakara. Kemudian dia segera menuju ke masjid. Dia berjalan menuju masjid untuk salat Jumat. Thumma dana minal imam. Kemudian dia mendekati imam. Fastama'a wa ansata. Kemudian dia menyimak dan mendengar. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin qiyamiha wa siyamiha. Maka setiap langkah dia yang langkahkan dapat pahala setahun, pahala salat malam, pahala puasa setahun. Aneh ya? Syaratnya mudah, menyenangkan, pahalanya besar. Ini hadis tidak bisa diamalkan sama jomblo, kasihan. Menghayal doang. Pahalanya kok banyak, Ustaz? Ya terserah Allah, kamu protes. Dikasih pahala banyak protes, terus maunya sedikit aja. Ya ada senangnya, ada beratnya. Pagi-pagi mestinya, bukan jam 11 mau azan baru begitu, enggak. Jam 8 pagi. Kemudian pergi, kata para ulama, kenapa? Karena ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka godaan syahwat sudah hilang. Sehingga dia lebih konsen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan mungkin melewati berbagai macam pemandangan. Dia bisa konsen sampai ke masjid, kemudian dia baca Quran, salat sampai menunggu imam datang. Pahalanya luar biasa. Sama dalam hadis, man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Siapa yang datang di waktu pertama hari Jumat seakan-akan menyembelih seekor onta. Siapa yang datang ke waktu kedua seakan-akan menyembelih seekor sapi. Sehingga para ulama berselisih, mana waktu pertama, waktu kedua. Intinya ada yang mengatakan bagi aja waktu dari pagi sampai azan zuhur, bagi 5 atau bagi 4, saat pertama itulah masih dapat onta. Kira-kira kalau jam 8 atau jam 8 masih dapat apa? Onta. Terakhir cuma telur. Seperti berkorban telur. Kalau imam sudah naik mimbar, tertutup catatan. Enggak ada telur, enggak ada ayam, enggak ada kambing, enggak ada sapi, enggak ada onta, selesai. Ya. Pahalanya segitu, Ustaz. Ya udah terserah Allah. Kenapa kau protes? Sudah, yang penting kau kerjakan. Beriman enggak? Kerjakan. Taib. Ada satu hadis yang Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah. Sampai Rasulullah sebut orang tersebut dengan amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Amalnya sedikit, pahalanya besar. Dalam Sahih Al-Bukhari, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Bara' bin Azib. Dia berkata, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna. Ada seorang datang menemui Nabi, yaitu seorang menutup wajahnya dengan besi, yaitu pakai helm besi karena perang. Faqala ya Rasulullah, tiba-tiba datang menemui Nabi, ini mau perang. Dia berkata, uqatil au uslim. Ya Rasulullah, saya perang atau saya masuk Islam dulu. Dia belum masuk Islam, masih kafir. Uqatil au uslim, saya perang atau saya masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, qala aslim thumma qatil. Masuk Islam dulu baru berperang.
Masuk Islam dulu baru berperang. Fa aslama, maka dia pun masuk Islam. Tsumma qatala, kemudian dia masuk dalam medan pertempuran. Fa qutila, kemudian dia terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Ternyata dia masuk apa? Surga. Dia ini masuk perang belum sujud meskipun sekali apa? Sujud. Subhanallah. Umur Islamnya sebentar. Belum ada sehari. Tapi langsung masuk apa? Surga. Ada orang-orang seperti ini, amalnya sedikit, sebentar tapi luar biasa, masuk surga. Contoh, siapa lagi yang semisal ini? Amr bin Thabit bin Waqsh al-Ansari yang dikenal dengan Usairim. Usairim dari Bani Abdul Ashhal, dari kalangan Ansar. Ketika seluruh Banu Abdul Ashhal masuk Islam, cuma dia yang belum masuk Islam. Seluruh kerabatnya semua masuk Islam, dia aja yang belum masuk Islam. Kenapa bisa demikian? Ya. Disebutkan bahwasanya dia ternyata punya praktek riba. Jadi dia praktek riba, dia tidak ingin masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti riba haram. Maka dia ingin tetap dapat praktek apa riba, dapat untung. Teman-temannya semua sudah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Dia baru masuk Islam pada tahun 3 Hijriah. Jadi dia terlambat masuk Islam mungkin 4 tahun. Teman-temannya semua sudah menjalankan Islam selama 4 tahun. Dengan salat, dengan puasa, dengan jihad dalam perang Badar, mungkin dengan sebagian mereka ikut perang Badar, ya. Sedekah dan macam-macamnya. Dia belum mau karena masih ingin praktek apa? Riba. Maka pada perang Uhud dia datang. Sebelum dia bertanya, "Aina banu ammi?" Mana kerabat-kerabatku semua Banu Abdul Ashhal? Qalu bi Uhud. Ada yang mengatakan mereka semua pergi ke Uhud, perang Uhud, membela Rasulullah. Qala aina fulan? Si fulan ke mana? Uhud. Aina fulan? Fulan yang lain ke mana? Dia tanya saudara-saudaranya. Uhud, semua di Uhud. Si fulan lagi? Semua di Uhud. Maka falabisa alamatahu wa raqiba farasahu, maka dia pun pakai baju perangnya, kemudian naik kudanya, kemudian dia pun menuju kibalahum, menuju kepada pasukan kaum muslimin. Falamma ra'ahul muslimuna qalu ilaika anna ya Amr. Ketika dia menuju pasukan kaum muslimin, kata mereka kerabat-kerabatnya, pergi jangan dekati kami wahai Usairim, pergi ngapain di sini? Karena dia anggap dia kafir. Kata dia, inni amantu, saya beriman. Saya beriman. Akhirnya dibiarkan dia ikut perang. Faqatala hatta jurih, fahumila ila ahlihi jarihan. Maka dia pun berperang sampai terluka, kemudian dibawa ke istrinya dalam kondisi terluka. Maka datang Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada saudari perempuannya, saudari perempuan Usairim tadi. Salihi hamiyatan liqaumika am ghadaban lahum am ghadaban lillah. Kau tadi berperang karena fanatik suku, karena ingin bela kerabat-kerabatmu, atau karena kau marah membela mereka, atau karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Usairim berkata, bal ghadaban lillahi wa li rasulih. Saya murka karena Allah dan karena Rasulnya. Maka dia pun meninggal dunia. Fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa ma shalla lillahi salatan, tidak pernah sujud sekalipun. Subhanallah. Amal sedikit masuk surga. Kita amal banyak, wallahu alam. Artinya saya ingin menekankan bahwasanya pahala itu urusan siapa? Allah. Kemudian juga dalam kisah yang lain, ini dalil bahwasanya ya, orang kalau mau perang harus Islam dulu. Kalau perang belum Islam tidak ada faedahnya. Kisah tentang penggembala kambing, ya, yang berkulit hitam, budak berkulit hitam yang masuk Islam, kemudian meninggal, kemudian masuk surga. Ya. Ada seorang namanya Yasar al-Habashi, disebutkan oleh Ibnul Athir.
Yasar al-Habashi. Dia seorang budak milik seorang Yahudi. Yahudi tersebut namanya Amir. Maka dia pun masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW mengepung Khaybar, maka dia pun mati syahid dalam perang tersebut. Ada yang mengatakan namanya Yasar, ada yang mengatakan Aslam. Ya. Adapun kisahnya diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah dan juga Al-Baihaqi dalam Dalail an-Nubuwah dan Zahabi dalam Tarikhul Islam dan juga disebut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar." Kami sedang bersama Nabi dalam perang Khaybar. Itu memerangi orang Yahudi. Kharajat sariyatun fa akhadhu insanan ma'ahu ghanamun yar'aha. Maka keluarlah pasukan kecil, ya, sariyah. Lalu mereka mendapati seorang yang membawa kambing, penggembala kambing. Faja'u bi ila Rasulillah, maka pasukan kecil itu bawa penggembala kambing ini berkulit hitam dari Habasyi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah an yukallimahu. Rasulullah dakwahi dia, Rasulullah dakwahi. Meskipun penggembala kambing Rasulullah dakwahi, kaya miskin Rasulullah dakwahi. Rasulullah dakwahi. Maka sampai orang itu berkata, budak tadi berkata, "Inni qad amantu bika wa bima ji'ta bihi." Ya Rasulullah, aku telah beriman kepadamu dan beriman dengan risalah yang kau bawa. Kemudian fa kaifa bil ghanami ya Rasul? Terus kambing-kambing ini gimana ya Rasulullah? Fa innaha amanah, ini adalah amanah orang, bukan punya saya. Wa hiya linnas, ini saya bawa kambing-kambingnya banyak orang. Kambing-kambingnya orang Yahudi. Ada yang satu kambing, yang punya satu kambing, wasyatan, ada yang punya dua kambing. Dan ada yang punya lebih dari itu, kambing banyak orang saya gembalakan. Kata Rasulullah SAW, "Oh, sub wujuhaha." Yaitu lemparkanlah kerikil-kerikil atau pasir-pasir ke wajah kambing-kambing tersebut. Tarji ila ahliha, nanti akan kembali sendiri. Maka fa akhadha qabdatan min hasba'i aw turabin farama bihi wujuha. Maka budak tadi ngambil satu genggam pasir atau kerikil-kerikil kecil, kemudian dia lemparkan ke wajah-wajah kambing-kambing tadi. Mukjizat ayat, ya, maka kemudian fa kharajat tashaddu hatta dakhalat kullu syatin ila ahliha. Masing-masing kambing pulang ke majikannya masing-masing. Thumma taqaddama ila saf, kemudian dia maju ke dalam saf. Fa asabahu sahmun faqatalahu, maka dia terkena anak panah, kemudian dia pun mati. Walam yusalli lillahi sajadatan qat, dan dia tidak pernah sujud meskipun sekali saja. Rasulullah sallam kemudian mengatakan, masukkan dia dalam tenda mayatnya. Kemudian Rasulullah sallam melihatnya. Kemudian Rasulullah sallam berkata, laqad hasuna islamu sahibikum, sungguh telah indah Islam sahabat kalian ini. Ya, laqad dakhaltu alaihi, dan aku telah melihat tadi jasadnya, mayatnya. Wa inna indahu la zaujataini lahu minal huril ain, sungguhnya dia mendapatkan dua istri bidadari. Masuk Islam cuma sebentar. Amila qalilan wa ujira katsiran, amal sedikit pahalanya besar. Hal ini seperti siapa? Seperti para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun yang hidupnya puluhan tahun sebagai penyihir, mencari nafkah sebagai penyihir. Kemudian akhirnya duel dengan Musa alaihissalam untuk dapat upah juga, berduel. Namun Allah mentakdirkan lain. Ketika berduel dengan Nabi Musa, ternyata Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular betulan, kemudian makan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka, maka mereka yakin ini utusan Allah. Mereka langsung sujud. Fa ulqiyas saharatu sujada, mereka sujud. Ketika mereka sujud kepada Allah, Fir'aun ngamuk. Ya. Inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakum sirra, kalian ini ternyata Musa ini guru kalian cuma sandiwara di sini. Aku akan salib kalian, aku akan potong kalian, potong kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan. Maka mereka bersabar, mereka dibunuh, mereka masuk surga. Subhanallah, Islam cuma sebentar, enggak sampai 1 siam. Waktu duha masih kafir, sore sudah meninggal, sudah masuk surga. Ada kisah menarik saya baca di internet tentang seorang syekh namanya Muhammad Al-Farraj. Dia bertemu dengan seorang Hindia, banyak pekerja di Arab Saudi, orang India. Ketika orang India tersebut beragama Hindu, maka dia dakwahi. Tetapi orang India ini menolak. Dan dia minta maaf Syekh, saya tidak bisa, maaf Syekh, saya begini. Sampai suatu hari Allah bukakan hatinya. Kadang orang masuk Islam belakangan, mungkin dia mikir, kalau di depan kita mungkin dia belum masuk Islam, tapi pulang dia mikir.
Dia mikir, dia tentangkan dengan akal sehatnya, kemudian akhirnya dia dibukakan hatinya untuk masuk Islam. Maka dia pun datang ke Syekh Muhammad Al-Farraj. Di sini sebut namanya Muhammad Al-Farraj di masjidnya untuk ucapin salam. Tetapi Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya. Dia mau salamin, Syekh lagi sibuk dengan murid-muridnya. Tidak kasih perhatian sama dia. Ya, kemudian Syekh keluar dengan murid-muridnya, mungkin mereka lagi nanya-nanya. Akhirnya orang ini hanya berdiri depan pintu masjid. Dia melihat Syekh keluar dengan murid-muridnya. Ya. Kemudian mereka naik mobil, kemudian pergi jauh. Maka dia pun menangis di depan pintu masjid. Dia ingin masuk Islam. Dia terus menangis di depan pintu masjid. Sampai akhirnya datang seorang penghuni di kampung tersebut, anak muda, orang awam, tanya, ente kenapa? Ya, kok nangis di depan masjid? Orang kafir ya, kan orang pekerja kasar mungkin. Maka orang India ini mengatakan, saya ingin masuk Islam. Maka anak muda ini segera berkata, jazakallahu khair, ayo mari ke rumah saya. Maka orang India ini masuk Islam lewat anak muda tadi. Kemudian diajar untuk berwudu, kemudian ditalkin syahadatain. Setelah selesai Islamnya, kemudian orang ini ya pergi. Waktu menjelang maghrib, dia pun balik ke kamarnya. Dia baru masuk Islam, dia pulang ke kamarnya, tiba-tiba dia mengalami sakit di perutnya, sakit yang parah. Ya. Maka akhirnya anak muda ini pergi ketemu Syekh. Kabarkan Syekh Muhammad Farraj, kata dia, Syekh, ini orang India yang sering kau dakwahi, dia masuk Islam. Dia tadi nunggu engkau di pintu masjid, kau tidak gubrisin dia, akhirnya dia menangis dan akhirnya dia masuk Islam lewat saya. Akhirnya Syekh pun menyesal. Ya. Dia tidak tahu kondisi orang India tadi. Akhirnya dia pun segera menuju ke kamar dia pergi menuju ke kamar orang India tadi. Ternyata teman-temannya bilang dia udah mati. Ternyata sakit tadi membuat dia apa? Mati. Dia baru masuk Islam sebentar, sakit perut, kemudian meninggal dunia. Belum ada amalan apa-apa. Amalannya baru nangis, baru masuk Islam, sakit perut, mati. Subhanallah. Akhirnya kata mereka dia sudah dibawa ke rumah sakit. Kan kalau itu dimasukkan ke rumah sakit. Ya. Akhirnya Syekh pun pergi ke rumah sakit, ke kulkas yang simpan mayat-mayat. Ya. Tapi pihak rumah sakit menolak. Ya. Safarah kedutaan India pingin dia dipulangkan ke mana? Ke India. Akhirnya Syekh bilang, ini orang sudah masuk Islam. Ya. Jangan dikirim ke India, nanti dibakar. Ya. Ini sudah masuk Islam dan ada bukti-buktinya. Ternyata rumah sakit menolak, enggak ada India. KTP-nya jelas, agamanya jelas, semuanya jelas, enggak bisa. Mereka tolak karena peraturan di sana ketat. Akhirnya Syekh Muhammad Farraj pun pergi menemui Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ketemu dengan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian dia menceritakan apa yang dialaminya, ingin mengeluarkan selamatkan orang ini tapi tidak bisa, mau dipulangkan ke negaranya. Akhirnya Syekh bin Baz tulis surat kepada penguasa, kepada pemerintah agar orang ini diserahkan kepada kawan-kawan. Syekh bin Baz Masya Allah dia tulis, akhirnya datang perintah untuk menyerahkan mayat tersebut kepada kawan-kawan karena dia sudah masuk Islam. Akhirnya tiba hari Jumat pagi dan ini orang mau disolatkan setelah solat Jumat. Kebetulan khatibnya Syekh Muhammad Al-Farraj. Maka dia pun berkhutbah pada hari Jumat tersebut, ya, tentang orang-orang yang meninggal dan belum pernah sujud meskipun sekali dalam umur mereka, kemudian mereka masuk surga. Di khutbah pertama dia ceritakan kisah-kisah sahabat atau orang-orang yang masuk Islam belum sempat sujud kemudian meninggal dunia tapi masuk surga. Di khutbah kedua maka dia sebutkan tentang kisah laki-laki orang India ini. Kemudian dia katakan sebentar lagi kalian akan menyolatkan lelaki ini. Akhirnya mereka solatkan. Subhanallah. Terkadang seorang amalnya sedikit kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal, kemudian masuk apa? Masuk surga. Makanya ini sebagai penguat bagi kita, ya. Bahwasanya untuk beramal saleh kita tidak perlu nanti kalau amalnya besar, apapun yang mudah bagi kita untuk kita beramal, maka kita lakukan. Meskipun hanya senyum, meskipun hanya sedekah,
1.000, 2.000, 10.000, 100.000 yang ada yang mudah kita lakukan. Kita enggak tahu mana amal kita yang diberkahi oleh Allah. Kita enggak tahu mana amal kita yang merupakan sebab masuk surga. Kita enggak tahu mana amal kita yang mungkin sedikit ternyata sebab diampuni dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk. Maka jangan pernah meremehkan amal soleh apapun. Apapun yang Allah kasih hidayah kepada kita, kita tiba-tiba berniat untuk beramal soleh, segera lakukan. Jangan pernah tunda-tunda. Meskipun hal tersebut hal yang kecil. Karena saya katakan tadi, urusan pahala adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat, sedikit ini yang saya sampaikan, memotivasi kita untuk tidak meremehkan amal soleh apapun. Jangan kita pandang kecil ya. Karena meskipun kecil, urusan pahala urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana amal yang merupakan sebab kita diampuni dan dimasukkan dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.